Saya Widya dan Pak Dede sedang berjalan-jalan mencari apa yang menjadi kekuatan di pendidikan khusus. Kita sekarang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Tujuan kita apa Bu sekarang ini? Kita akan ketemu dengan Bapak Kabid Bidang Pendidikan Pendidikan Khusus. Khusus. Siap. Ayo, Wid. ikutin kita. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Kabid hari ini sehat? Alhamdulillah, ya, tetap luar biasa. Ya, semangat ya Pak Kabid ya. Semangat Iya, Pak terus. Dede. Pak Kabid mohon maaf kami dengan Bu Widya dari SK Negeri 01 Kota Serang mungkin memohon waktunya Pak Kabid untuk bersedia diwawancara. Kebetulan sekali hari ini Pak Kabid memberikan waktu. Terima kasih Pak Kabid bisa meluangkan waktunya. Iya. Baik, mungkin Pak Kabid langsung saja ada beberapa materi yang akan saya tanyakan. Ini berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, Ya. Pak Kabid kemudian juga dengan guru pendidikan khusus dan Siap. sekolah khusus yang ada di Provinsi Banten ini. Iya. Sudah siap Pak Kabid ya? Siap. Baik Pak Kabid, yang pertama ini fenomena yang terjadi dengan anak-anak KBK ya di sekolah khusus ini. Ini saya menanyakan secara pribadi ke Pak Kabid ya. Kesan yang paling mendalam Bapak terhadap anak berkebutuhan khusus, kemudian juga dengan guru pendidikan khusus dan sekolah khusus yang ada di Provinsi Banten gitu Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Anak berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa ya Pak. Ada tunarungu, ada tunagrahita, bahkan juga ada yang autis dan lain-lain. Iya, termasuk di dalamnya tunadaksa. Dan tunadaksa. Ya. Terus juga tunanetra. Nah, menurut pendapat saya, ya, anak-anak berkebutuhan khusus ini justru memiliki bakat-bakat yang khusus, Pak. Betul. Ya. Tidak sedikit anak-anak yang tunanetra itu bisa membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, Pak. Betul. Tidak sedikit juga anak-anak yang tunanetra, begitu ya, mereka juga bisa menguasai alat musik, ya, termasuk, mohon izin, tunadaksa, ya luar biasa, bisa berenang juga Pak. Nah, iya. Nah, itu luar biasa. Jadi menurut saya di balik kekurangan, ya, itu ada kelebihan Pak, seperti itu. Jadi Ada potensi-potensi yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang yang normal. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, itu tentang anak ABK. Ya. Kemudian dengan guru pendidikan khususnya Pak Kabid? Guru pendidikan khusus ini menurut saya ini luar biasa, ya. Karena guru-guru berpendidikan khusus itu menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentunya harus dibekali dengan ilmu-ilmu khusus. Makanya lulusannya adalah pendidikan luar biasa, PLB. Nah, dan sepertinya untuk guru-guru pendidikan khusus di SKH, ya, ini menjadi perhatian pemerintah juga Pak. Betul. Dalam hal ini Pak Gubernur, Wakil, dan Pak Kadis, ya, dari segi kesejahteraan. Betul. Ternyata di guru pendidikan khusus, pengawas khusus itu ada tunjangan khusus ya Pak. Ya. Tunjangan khusus di mana di SMA, SMK itu tidak ada, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, sarana dan prasarana yang khusus di negeri. Itu tekad kami adalah tekad katakanlah visi misinya Pak Gubernur di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada, begitu. Mudah-mudahan di tahun 2022 terwujud Pak. Amin, amin. Iya, seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid. Mungkin untuk selanjutnya ini teman saya ya, Wid juga akan menanyakan juga sekitar pendidikan khusus ya. Silakan Bu, silakan. Bapak, anak-anak itu dalam
masa pandemi itu sepertinya kangen sekali dengan model pendidikan yang seperti sebelum saat pandemi, bisa bertemu dengan guru, bisa bercengkerama dengan teman-temannya, dan itu merupakan sosialisasi yang bagus bagi mereka. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak, bagaimana pemerintah untuk mewujudkan ini? Iya, terima kasih Bu Wid ya. Sebagaimana edaran dari Menteri Dalam Negeri, gitu kan, termasuk juga di dalamnya adalah dari Pak Gubernur, begitu, termasuk dituangkan di dalamnya Dinas Pendidikan bahwa PTM, pembelajaran tatap muka itu sudah bisa dilakukan sejak tanggal 6 September. Ya, tetapi memang ya Dinas Pendidikan meminta bahwa guru-gurunya itu dipastikan sudah divaksin. Iya. Dan alangkah baiknya juga memang anak-anak juga divaksin, tetapi jika ada orang tua yang keberatan, maka itu tidak boleh dipaksakan. Ya, jadi selama ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Sudah berjalan. PTM seperti itu. Gimana Bu Wid, di sekolahnya sudah berjalan PTM? Sudah berjalan. Bahkan vaksinasi bagi guru juga sudah insya Allah hampir 100%. Kemudian untuk anak-anak juga sudah berlangsung vaksinasi 1 dan vaksinasi 2. Iya, betul. Dan saking sayangnya Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, setiap Jumat sore atau misalkan Minggu malam, Pak Kadis selalu mengadakan evaluasi bagaimana terkait PTM ya di Provinsi Banten, seperti itu. Laporan berkembang di sekolah-sekolah itu jadi catatan dari. Betul, dan selama ini belum ada satupun sekolah yang melaporkan anak-anaknya itu sakit. Ya, seperti itu. Sekarang ini Pak Kabid, fenomena peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus yang punya kesempatan untuk bersekolah itu semakin banyak di Provinsi Banten ini. Tentunya ini harus dibarengi dengan sarana prasarana sekolah yang sudah ada, baik itu di swasta maupun di negeri. Dengan kenyataan seperti ini, apakah sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta sudah meningkatkan sarana dan prasarananya untuk kesiapan menampung jumlah anak berkebutuhan khusus yang berkesempatan untuk masuk sekolah? Kira-kira bagaimana Pak Kabid? Terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Dinas Pendidikan melalui bidang khusus Diksus pada seksi sarana dan prasarana mempersiapkan terwujudnya sarana dan prasarana di seluruh SKH negeri seprovinsi Banten. Dan insya Allah di tahun 2022 akan terwujudnya 3 SKH negeri di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang. Bapak, kami lanjutkan sekarang tentang anak berkebutuhan khususnya ini. Kalau kita melihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak reguler lainnya dalam pendidikan. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Iya, betul. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak reguler. Iya. Khususnya dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, begitu ya. Di sekolah formal gurunya mengajar matematika, di pendidikan khusus juga ada kan matematika, seperti itu. Ya, di pendidikan formal ada pelajaran agama, ya. Di SKH juga ada pendidikan agama. Tetapi memang fasilitas-fasilitas mereka berbeda dengan siswa pada umumnya, ya.
Makanya di sekolah khusus itu di depan kelas tuh ada apa ya Pak? Untuk pegangan nama itu? Railing. Railing ya. Terus masuk di dalamnya ada Ya. apa yang di bawah itu ya? Yang Untuk yang tunanetra ya. iya. Jadi blok ya. Termasuk jalanan khusus ya. Ya, aksesibilitas itu. Ya, itu semua sebenarnya itu sudah difasilitasi khususnya yang di SKH negeri Pak ya. Ya, Seperti itu. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin menyambung Pak ya, langsung gitu ya. Langsung, oke. Ini menyambung Pak karena tadi Bu menanyakan mengenai kesempatan ABK ya untuk memiliki memperoleh pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya. Ini sekalian saya ini Pak, karena kan anak ABK itu biasa mereka bersilaturahim itu dengan teman-teman yang satu komunitas, biasanya itu di ajang-ajang kegiatan seperti lomba-lomba, kemudian pramuka dan kegiatan olahraga yang secara reguler di SKH itu melalui pendidikan khusus sering diadakan kegiatan tersebut. Nah ini Pak Wid, dengan kenyataan seperti ini mereka emang dituntut untuk berprestasi ya. Betul. Dengan kegiatan-kegiatan itu. Namun yang lebih utama adalah mereka bersilaturahim. Dengan kondisi kemarin kita pandemi ini otomatis mereka jarang bertemu dengan teman-temannya. Nah ini ada kerinduan dari teman-teman ini untuk bisa kembali mengikuti ajang perlombaan seperti dulu. Nah ini apakah kedepannya mungkin Pak Kabid akan mengadakan lomba yang sifatnya nanti luring Pak, tidak daring lagi. Nah ini emang anak-anak itu emang pengen bertemu lah sama teman-temannya seperti dulu melalui kegiatan pramuka, olahraga dan kegiatan lomba yang lainnya. Pak Kabid. Untuk kegiatan-kegiatan siswa berkebutuhan khusus itu ada pada seksi kesiswaan. Ya. Terdapatnya lomba-lomba, diantaranya adalah lomba menyanyi begitu ya. FLS 2N ya. FLS 2N ya. Itu secara nasional ya. Nasional sampai secara nasional itu kita lakukan walaupun itu lewat Zoom. Ya. Terkait dengan melepas kerinduan itu sebenarnya di bidang kesiswaan itu ada program Kemah Bakti. Oh iya, Kemah Bakti. Akan tetapi untuk kehati-hatian kita, walaupun saat ini sudah pembelajaran sudah dilakukan, ini kita tentunya harus berhati-hati, kita mencari waktu yang tepat, mencari tempat yang tepat, karena anak-anak kita itu kan adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, Pak. Seperti itu. Jadi ini masih ada kegiatan Bu Wid nanti, Kemah Bakti. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan sebelum Desember. Ya seperti itu kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan anak-anak di situ bisa bersilaturahim. Betul. Harapan gitu ya. Iya. Dan ini Pak Kabid, izinkan kami menanyakan tentang lulusan. Nah, lulusan dari sekolah khusus itu banyak sih yang diterima di berbagai usaha gitu, bidang usaha. Iya, itu banyak juga. Tapi yang saya lihat itu kecil sekali, Bapak. Kecil sekali. Presentasinya sedikit. Iya, betul. Padahal kalau kita melihat anak-anak kita itu mampu loh. Makanya anak-anak kita kadang bilang, aku bisa. Ya betul, aku bisa. Padahal yang kita butuhkan adalah diberi kesempatan. Mereka sebenarnya diberi kesempatan, jangan dikasihani, tapi berilah kesempatan. Nah, itu Bapak Kabid, menurut Bapak Kabid menghadapi fenomena yang perusahaan-perusahaan masih menerima sedikit sekali, itu bagaimana Bapak? Baik, terima kasih ya. Anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama, termasuk tadi di pendidikan ataupun di dunia kerja ya. Hanya memang presentasinya itu sangat sedikit atau masih kecil ya, seperti itu. Oleh karena itu saya bersaran kepala sekolah dan dewan guru memberikan juga keterampilan kepada mereka. Ya, keterampilan misalkan membuat kue begitu ya,
atau saya lihat secara langsung SKH 02 itu Betul, ya, 02. anak-anaknya bisa memodifikasi motor ya. Iya. Ternyata itu nilainya cukup fantastis juga begitu ya. Itu terobosan yang menurut saya luar biasa itu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa membuat memodifikasi motor. Itu luar biasa. Selain itu memang kami juga pernah komunikasi dengan dinas pariwisata. Kami sesungguhnya ingin mengadakan kerjasama lewat Zoom gitu ya. Ada tidak sih peluang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Anak yang berkebutuhan khusus juga ternyata kan tidak kalah cantiknya dengan siswa-siswi formal gitu ya, seperti itu. Barangkali dia bisa menjadi guide ya. Terus saya juga melihat atau mendengar langsung dari Bunga Tini, Kepala SKH Balaraja, itu juga anak-anaknya bisa kerja di Indomaret atau Alfamart. Betul. Seperti yang itu. di Cilegon malah ada informasi Pak, dia sudah membuat semacam butik atau tata rias ya. Tata rias. Dia di lulusan Pak Tunarungu ya, Bu ya. Ada. Jadi dia punya secara mandiri, dia mungkin bekerja sama dengan orang tuanya ya, mendirikan untuk perias pengantin semacam itu. Jadi mungkin itu sekolah yang tetap harus membekali keterampilan ya Pak. Betul. Keterampilan. Ya, secara kewirausahaan. betul. Ya. Tidak salah juga kalau anak-anak kita dibekali cara membuat telur asin gitu ya. Ya. Gitu ya. Yang tunagrahita kan itu masih bisa ya. Itu ya. Seperti itu ya, telur asin atau mungkin bolu. Betul. Ya. Atau mungkin yang lainnya Pak ya. Pak Kabid, ini untuk selanjutnya, selain tadi kita membahas tentang peluang usaha untuk anak-anak ABK, ini ada beberapa anak ABK yang memiliki intelektual yang ya mungkin layak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini di Provinsi Banten ini ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki basic PLB. Nah, ini Pak Kabid, bagaimana ini untuk merealisasikan agar anak-anak ABK ini semakin banyak punya kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi? Harapan orang tua dan harapan sekolah tentunya anak-anak SKH itu juga sama, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Kesempatannya sama ya? Kesempatannya sama ya. Saya bersaran kepada sekolah, yang pertama anak-anak tetap dimotivasi untuk belajar, untuk meraih cita-citanya. Selain itu juga tidak ada salahnya ada semacam workshop kepada orang tua, bagaimana caranya mereka memotivasi anak-anaknya agar memang semangat dan meraih cita-citanya. Termasuk Dinas Pendidikan, dalam hal ini Ibu Kadis, Ketua DWP, ya, hari ini telah mengadakan seminar online yang diikuti oleh siswa-siswi SKH, SMA, SMK se-Provinsi Banten. Itu peminatnya cukup banyak tadi, berkisaran 650, seperti itu. Itu membahas kiat bagaimana masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mensupport dengan kegiatan itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seminar online, siswa-siswi se-Provinsi Banten, khususnya siswa-siswi SKH, bisa termotivasi. Jadi ini ya, dalam kata lain tidak ada bedanya. Tidak bedanya. Kesempatannya sama. Peluang-peluang untuk masuk ke perguruan tinggi juga semakin terbuka. Betul. Dan di bidang usaha apapun sebenarnya juga sama. Ini Bu, mungkin ini Pak Kabid terakhir Bu ya, pertanyaan kita ini masih tentang ABK. Jadi harapan-harapan Pak Kabid ke depannya nih untuk anak berkebutuhan khusus, terutama yang sudah lulus dari sekolah khusus. Harapannya seperti apa? Kemudian juga kira-kira peluang-peluang di dunia kerjanya seperti apa? Nah, mudah-mudahan ini menjadi
bekal ya buat Iya, anak-anak, buat betul. sekolah. Ini ada motivasi nih dari Iya, Pak Kabid penguatan. gitu. Penguatan, betul. Iya. Mengapa Pak Kabid, harapannya seperti apa Pak Oke. untuk kedepannya? Harapan dari kita semua, orang tua ataupun kepala sekolah atau guru, termasuk kami bidang Diksus, kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ya, tetap semangat untuk belajar, ya, tetap semangat untuk meraih cita-cita, tidak cukup di SKH, tetapi memang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Termasuk harapan saya selaku bidang kepada orang tua, tetap semangat bahwa anak-anak kita ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki, yang tidak bisa oleh anak-anak normal, seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu, ya, mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Termasuk harapan kami kepada dunia usaha, ya, bahwa dunia usaha juga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Misalnya kita lihat penterjemah, ya, dengan bahasa-bahasa isyarat, ya itu juga bisa, iya bisa gitu ya. Atau mungkin berusaha membuka apa namanya, message, ya, seperti itu, iya. Atau mungkin berusaha membuat kue, menjual secara online, itu banyak juga kan, peluang-peluangnya. Jadi orang tua, guru tetap semangat. Tetap semangat yang penting ya, semangat dan terus belajar. Iya, Dan betul. anak-anak kita Iya. pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Iya. Jadi SKH bisa. Itu ya. Wid, mungkin kita mengucapkan terima kasih Wid Iya, ya, Pak Kabid Bapak Kabid, terima sudah kasih meluangkan sekali. waktunya Betul, Wid ya betul. pada kami. Mungkin ini wawancara ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, Pak Kabid ya. Ini sebagai Terima kasih. catatan kita. Dan yang paling utama mungkin terima kasih atas kesempatannya Pak Kabid ya. Iya. Semoga sehat terus Pak Kabid Amin. dalam menjalani Amin. aktivitasnya sehari-hari, dan doakan kami sebagai guru-guru Amin. di sekolah khusus ini tetap semangat untuk melayani anak-anak. Amin. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Bu Wi.